Tahun 1950, ketika Ilse Koch yang diberi gelar sebagai Bitch of Buchenwald, didakwa dengan tuntutan sebagai pelaku pembunuhan massal oleh pengadilan Jerman, memberi bantahan dengan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu akan apa yang telah terjadi di kamp konsentrasi di luar Weimar. Meskipun ada banyak bukti dari mantan rekan napinya, dia bersikukuh dengan mengatakan, "Aku hanya ibu rumah tangga biasa. Aku sibuk membesarkan anak-anakku. Aku tidak pernah melihat apapun yang tidak berperi kemanusiaan." Ketika ratusan orang berkumpul di luar pengadilan dan berteriak bunuh dia, akan tetapi dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ilse Koch lahir di Dresden. Pada usia 17 tahun dia dikenal sebagai seorang gadis pirang yang menggairahkan, tipe wanita Indo-Eropa dan memiliki setiap potensi untuk membuat tentara rahasia Nazi bermimpi basah. Dia ikut serta dalam partai pemuda Nazi, yaitu Nazi Youth Party, dengan bekerja di sebuah toko buku yang menjual literatur tentang partai itu, dan majalah pornografi yang disimpan di bawah meja. Selain itu dia juga memiliki skandal dengan pria-pria SS. Untuk sekedar diketahui, SS adalah singkatan dari Schutzstaffel dari bahasa Jerman bagi Skuadron Pelindung, yang disingkat Rune, sedangkan SS singkatan dalam bahasa Latin. SS sendiri adalah organisasi keamanan dan militer besar milik Partai Nazi Jerman. Meskipun sebenarnya dia menarik perhatian pemimpin SS dan Gestapo Heinrich Himmler, tapi Himmler lebih memilih membiarkannya menjadi sebagai pasangan yang sempurna untuk ajudan utamanya yang brutal, Karl Koch. Tak lama setelah pernikahan mereka, ketika Koch ditugaskan sebagai komandan Buchenwald, Ilse memilih tinggal di villa dekat kamp, dengan 2 anak, tapi kemudian sangat disayangkan kalau ternyata dia terabaikan oleh suaminya, yang terlalu sibuk dalam berbagai pesta para pria dewasa yang gila-gilaan di Weimar. Mungkin karena ingin membalas dendam, Ilse mulai mengadakan pesta dewasanya sendiri. Dia bisa mengundang 5 hingga 6 opsir sekaligus ke ranjangnya. Namun setelah perang dimulai, dia mulai mengarahkan perhatiannya kepada sebagian besar tawanan Yahudi di kamp. Hal pertama yang dilakukannya adalah dia berjemur dengan tanpa busana di luar pagar kawat kamp untuk menggoda mereka, serta sering menghentikan truk dan kereta api pengangkut para tawanan, dalam keadaan setengah tubuh tanpa busana. Ia membelai-belai bagian dadanya sembari meneriakkan kata-kata yang memancing nafsu mereka. Jika ada tawanan yang melihatnya, maka mereka akan dipukuli dengan bengis. Dan pernah terjadi, tertulis di catatannya, 2 orang dipukul sampai mati, dan 1 orang lainnya wajahnya dikubur sampai mati kehabisan napas. Dengan gembira dia menulis bahwa semuanya dieksekusi karena meliriknya. Juga mendesak para pengawal untuk menggunakan para tawanan sebagai target latihan mereka, bahkan kadang dia sendiri yang menggunakan para tawanan itu sebagai target latihannya. Dan memilih beberapa tentara yang terlihat tampan untuk dibawa keluar kamp dan diundang untuk berpesta dewasa bersama. Kemudian akhirnya, mungkin karena dia sudah bosan dengan adegan dewasa yang kekejamannya biasa, dia mulai terobsesi mengoleksi tanda kenang-kenangan yang tidak biasa dari korbannya. Suatu hari, secara kebetulan dia melihat 2 tawanan bertato yang sedang bekerja dengan bertelanjang dada. Tertarik dengan hal itu, maka Ilse memerintahkan agar mereka segera dibunuh untuk kemudian kulitnya dibawakan kepadanya. Tidak lama setelah itu, dia semakin terobsesi dengan kulit manusia, terlebih jika bertato. Di ruang tamunya ada sebuah lampu hias yang terbuat dari kulit para tawanan pilihan, bahkan dia memiliki sepasang sarung tangan yang terbuat dari kulit manusia. Tidak puas dengan ini, dia juga mulai bereksperimen dengan penggalan kepala para tawanan, yang kemudian dikerutkan menjadi seukuran jeruk besar untuk menghiasi ruang makannya. Setelah masa perang, oleh pengadilan Amerika di Nuremberg, dia dikenai tuduhan sebagai penjahat perang, dan dihukum penjara seumur hidup. Tetapi 2 tahun kemudian dia dibebaskan, dengan dasar alasan, bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang Jerman terhadap bangsa lain, tidak dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Saat itu, dia muncul di pengadilan Jerman di Augsburg dengan penampilan yang jauh lebih gemuk dan rambutnya dicat dengan rocher merah.
Dalam sidang pengadilan, dia berakting terkena epilepsi, sehingga harus dikembalikan ke selnya. Pada saat keputusan final vonis hukuman dijatuhkan, dia mendengarnya dari balik jeruji sel penjara, dan dia hanya tertawa. Ilse Koch meninggal dalam penjara pada tahun 1971.